Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana syarat untuk bisa ikut PPG. Nah, jadi persyaratan ini harus kita penuhi sebagai guru agar tentunya kita bisa mengikuti PPG. Nah, kira-kira apa saja sih persyaratannya supaya kita bisa ikut yang namanya PPG? Silakan teman-teman perhatikan ya. Jadi untuk syarat yang pertama atau langkah yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah tentunya teman-teman harus memiliki akun SIM PKB. Bagaimana caranya kita mendapatkan SIM PKB? Tentunya harus teman-teman terdata di dalam Dapodik. Karena ketika teman-teman terdata di Dapodik, secara otomatis teman-teman akan membuat atau memperoleh yang namanya akun SIM PKB. Nah, akun SIM PKB ini tentunya perlu kita registrasi atau kita aktifkan. Bagaimana caranya kita mengaktifkan? Jadi nanti teman-teman buka portal layanan program GTK dari Kemendikbud, kemudian silakan diklik yang bagian ini yaitu pencarian data GTK. Nanti teman-teman tentunya akan diarahkan ke link semacam ini. Kemudian teman-teman tentunya mencari data teman-teman bisa melalui nama, karena teman-teman kan belum tahu nih nomor UKG-nya. Jadi silakan tulis nama teman-teman, kemudian provinsinya, kemudian kota atau kabupaten, baru nanti dicari di sana. Nanti bakalan ketemu akun SIM PKB teman-teman dan silakan registrasi atau segera diaktifkan. Kemudian step yang kedua tentunya teman-teman harus mengikuti yang namanya pretest PPG. Nah, apa saja sih sebenarnya persyaratan untuk bisa kita mengikuti pretest PPG ini? Nah, jadi sebenarnya di video sebelumnya pernah saya menjelaskan tentang bagaimana cara supaya kita bisa ikut yang namanya pretest PPG. Nah, jadi di sini tidak ada salahnya saya menjelaskan ulang. Jadi di sini persyaratannya yang pertama adalah kita memiliki SK 2 tahun. SK ini kita dapatkan dari bupati atau dinas setempat. Berikutnya tentunya kita harus memiliki yang namanya NUPTK. Nah, apabila persyaratan ini sudah terpenuhi, nanti teman-teman bisa mengikuti yang namanya pretest PPG. Teman-teman silakan rajin-rajin membuka SIM PKB-nya, karena biasanya semua terkait dia dengan PPG akan terdapat atau penjelasannya di dalam SIM PKB kita. Berikutnya di sini tentunya setelah kita mengikuti yang namanya pretest PPG, usahakan nih teman-teman harus lulus pretest PPG-nya. Berikutnya tahap yang berikutnya atau tahap yang ketiga adalah menunggu panggilan. Nah, jadi teman-teman yang sudah mengikuti pretest PPG dan alhamdulillah lulus, kita perlu menunggu nih pemanggilan. Nah, kira-kira berapa tahun sih kita harus menunggu setelah kita melakukan atau lulus dari pretest? Nah, jadi pengalaman pribadi saya ketika saya lulus pretest PPG, saya menunggu sampai 2 tahun. Jadi di sini ringnya adalah 1 sampai 2 tahun, karena ada beberapa teman yang menunggunya hanya 1 tahun, sedangkan saya hanya menunggu 2 tahun saja baru dipanggil. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri ada yang lebih dari 2 tahun. Berikutnya, kalau kita udah dipanggil, biasanya ini diutamakan yang TMT-nya lebih lama. Nah, kebetulan pas saya itu TMT-nya harus Desembernya 2015 kalau tidak salah yang terpanggil untuk mengikuti yang namanya PPG. Nah, kalau sudah terpanggil mengikuti PPG, karena 2 tahun belakangan ini kita menggunakan daring, jadi saya sarankan untuk teman-teman apabila terpanggil kemudian lokasinya jauh entah di mana atau maksudnya universitasnya jauh, silahkan diterima saja, karena ini adalah peluang yang tidak bisa diulang lagi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton penjelasan singkat ini. Semoga teman-teman bisa terbantu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman mau bertanya, diperbolehkan. Monggo berikan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.